Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kebebasan untuk mendengar, untuk belajar, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan sekali lagi kami mohon supaya kau hadir dan memimpin acara ini dalam penyampaian maupun dalam penerimaannya. Tolong hamba menyampaikan firman, berikan dia kekuatan, jasmani, pikiran, konsentrasi, dan juga suara, dan berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan, dan seluruh firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi dan bungkus firman dan ilmu dan kuasa dan pekerjaan rohmu, supaya jangan semuanya keluar dan kembali dengan sia-sia. Tapi bila semuanya tetap bisa tertanam, tumbuh berbuah dalam kehidupan kami, itu kemuliaan nama Tuhan. Kami juga sadar setan pasti bekerja. Kami mohon kau kuatkan semua menghadapi godaan setan dalam bentuk apapun. Dan tolong kami semua di dalam mendengar. Berikan kami hati yang terbuka. Berikan kesegaran, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir. Dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Kira semua kami bukan hanya menjadi pendengar dan pengerti firman, tapi juga pelaku dan pelanggar firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Terima kasih Bapak, berfirman kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya tanda betul. Um, Kalau kita perhatikan pengumuman yang diberikan oleh Saudara Endra ini mestinya pasal 20 ya. Nah, 17 sampai 38. Kalaupun bagian ini sudah pernah dikhotbahkan, cuma bagian akhir ini 17 sampai 38 ini ada bagian-bagian yang sukar untuk dimasukkan, sehingga saya membuat khotbah tersendiri tentang bagian ini. Tapi saya salah dalam mempersiapkan, sehingga yang saya persiapkan adalah pasal 721. Ini ada sama-sama kayak 17-nya, ini yang membuat saya bingung. Jadi yang ini yang diumumkan ini tadi nanti akan saya khotbahkan pada minggu depan. Jadi kita kembali mundur membahas pasal 20 lagi, karena bagian ini dibahas sangat sedikit. Jadi ini diperdalam lagi di dalam khotbah yang di sini ya. Jadi itu minggu depan saja, karena saya tadi dalam persiapannya kacau. Jadi hari ini kita melanjutkan saja pembahasan Kisah Rasul 21 ayat 17 sampai 26. Saya akan bacakan lebih dulu ayatnya.
Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya, dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai, dan persembahan akan dipersembahkan kepada mereka masing-masing. Pertama, Paulus ada di Yerusalem ya. Dan hal yang pertama kita bahas, Paulus itu disambut. Ini nanti kita lihat ayat 17-nya. Sesuatu yang menarik di sini ialah bahwa seluruh jemaat menyambut Paulus, dan mereka menyambutnya dengan suka hati. Kita baca ayat 17-nya ya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Perhatikan ya, semua saudara, dan juga dengan suka hati. Kalau kita berbicara tentang penyambutan oleh jemaat terhadap hamba Tuhan, maka ada beberapa kemungkinannya. Pertama, poin A, orang Kristen yang asli, orang Kristen yang sungguh-sungguh ya, menyambut hamba Tuhan yang asli. Maka penyambutannya seharusnya seperti yang dilakukan oleh jemaat Yerusalem terhadap Paulus di sini. Bandingkan dengan kata-kata Yesus dalam Matius 10 ayat 40 sampai dengan ayat 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Dan poin yang kedua, kalau tadi orang Kristen asli ya, maka poin yang kedua ini orang Kristen asli KTP menyambut hamba Tuhan yang asli. Sudah pasti penyambutannya tidak bisa baik, atau mereka terang-terangan menunjukkan sikap tidak senang, atau mereka hanya berpura-pura untuk bersikap ramah. Bandingkan dengan Matius 5 ayat 10 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi tentu saja yang dimaksudkan ini di sini adalah hamba Tuhan yang asli ini ya. Pasti tidak akan disambut dengan baik. Bahkan mungkin saja bisa dianiaya dan sebagainya. Kadang lalu Lukas pasal 6, 22-23. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat.
bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Dalam poin C, orang Kristen asli menyambut hamba Tuhan yang palsu atau nabi palsu. Ingat ya, kita memang harus bersikap hormat dan ramah terhadap semua orang, tetapi tidak kepada nabi palsu. Tidak pernah di dalam Alkitab diperintahkan kita bersikap hormat dan ramah kepada nabi palsu, kepada semua orang kecuali nabi palsu. Saya akan berikan contoh-contoh sikap dari Yesus sendiri, Paulus dan sebagainya. Yang pertama, Yesus sendiri bersikap sangat keras terhadap nabi palsu, nabi-nabi palsu ini ya. Dalam hal ini ahli Taurat. Dan Yesus dalam seluruh Matius 23 ini memberikan kecaman yang luar biasa keras. Dikatakan ular beludak, orang bodoh dan tolol dan sebagainya. Yang kedua, Paulus menyebut nabi-nabi palsu itu dengan kata anjing. Di dalam Filipi 3 ayat yang kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Jadi disebut dengan istilah anjing ya. Lalu poin B, dia juga menyebut mereka sebagai terkutuk. Di dalam Galatia 1 ayat 6 ayat 9, aku heran bahwa kamu begitu dekat berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Dan Paulus juga berkata bahwa seorang bidat yang sudah dinasihati sekali atau dua kali, tetapi tidak mau bertobat, harus dijauhi. Titus 3 ayat yang ke-10. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Poin yang ketiga, Petrus menyebut mereka sebagai babi dan anjing. Kalau saudara lihat 2 Petrus 2 ini mulai dari ayat 1, konteksnya memang tentang nabi palsu ya. Jadi dalam ayat 22-nya dikatakan begini, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi sebut babi dan anjing ini penghinaan, terus tentu saja. Yang keempat, Yohanes ini rasul yang paling penuh kasih ya. Tapi tetap dia terhadap nabi palsu itu dia sangat berbeda. Dalam 2 Yohanes 9 ayat 2 Yohanes ayat 9 sampai 11, Yohanes melarang kita untuk poin A, memberi salam kepada mereka. Yang dimaksud memberi salam di sini bukan cuma halo, hai, selamat pagi, selamat sore, itu tidak masalah. Terhadap nabi palsu pun tidak masalah. Tetapi kalau kita mengatakan shalom, God bless you, jadi salam yang sifatnya rohani, itu yang dibicarakan di sini ya. Itu dilarang memberikan salam semacam itu kepada nabi palsu. Dan poin B, menerima mereka di rumah kita, itu juga dilarang. Kita lihat di dalam 2 Yohanes 9 ayat 11 sampai 11, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus ya, berarti dia nabi palsu, tapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, yang memiliki bapak maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, jadi dia penyesat ya, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan jangan memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Saudara ingat ya, yang dibicarakan di sini adalah nabi palsu ya. Jadi ini, perhatikan, ini tidak membawa ajaran. Berarti dia ini mengajar, tapi ajarannya berbeda dengan ajaran dari rasul-rasul. Jadi ini seorang nabi palsu. Kalau orang biasa, orang awam, yang orang sesat,
itu tidak termasuk di sini. Tapi kalau pengajarnya, nabi palsunya, itu yang dibicarakan di sini. Ya, renungkan bagaimana sikap saudara terhadap nabi palsu. Kalau selama ini saudara selalu ramah dan hormat terhadap nabi palsu, bertobatlah. Ya, jadi sekali lagi kita ramah kepada semua orang itu harusnya, tetapi tidak terhadap nabi palsu, memberikan salam tidak boleh, memberikan dia tumpangan juga tidak boleh. Jadi kalau saya dalam menerima seorang saksi Yehova ya, itu dulu sekali saya sering kali menerima mereka, tapi saya tidak menerima sebagai tamu. Saya terima dia dan saya ajak berdebat habis-habisan. Dan itu saya lakukan sangat banyak kali ya. Cuma akhir-akhirnya sudah tidak ada yang datang ya. Jadi mereka biasanya tahu orang-orang yang sukar dihadapi dan sebagainya, dan mereka tidak berani datang biasanya. Dan ini memang ya, kalau saudara ada di gereja yang sesat, dan saudara tahu itu gereja sesat dan pendetanya itu nabi palsu, bagaimana saudara bersikap terhadap dia? Sangat sukar ya untuk mau bersikap tidak ramah kepada pendeta saudara sendiri, betul dia nabi palsu. Makanya kalau saudara ada di gereja yang sesat dan pendeta saudara nabi palsu, saya selalu menganjurkan keluar dari gereja itu dan cari gereja yang lain. Karena saudara ketemu terus dengan nabi palsu ini, dan setiap kali saudara bersikap hormat atau memberikan salam, maka saudara melanggar apa yang dikatakan oleh Yohanes tadi. Karena saya lanjutkan dengan poin D, orang kesan KTP menyambut nabi palsu. Dari Lukas 6 ayat 26 dan 2 Timotius 4 ayat 3, kita lihat bahwa biasanya orang kesan KTP menyambut nabi palsu dengan baik. Karena nabi palsu itu tahu bagaimana ia bisa menyenangkan orang-orang itu. Ya, nabi palsu itu biasanya berusaha menyenangkan sajanya orang. Tapi justru orang Kristen sejati sukar untuk disenangkan oleh nabi palsu. Ya, kalau khotbahnya itu hanya menyenangkan, hanya kasih dongeng-dongeng dan sebagainya, dan apalagi kalau dongengnya membual dan macam-macam hal yang seperti itu tetap bagi orang Kristen KTP akan menyenangkan. Tapi bagi orang Kristen sejati, dia merasakan tidak mendapat apa-apa kecuali ajaran yang sesat. Dia tidak akan senang terhadap nabi palsu itu. Tapi orang Kristen KTP, dia akan senang terhadap nabi palsu. Dan saya akan memberikan beberapa ayat ya. Lukas 6 ayat 26 lagi. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi orang-orang Kristen KTP ini akan kumpulkan guru-guru palsu yang akan menyenangkan telinganya. Jadi kalau guru-guru yang sejati itu seringkali memberikan teguran-teguran dan mengajar secara doktrinal dan sebagainya, mereka tidak senang yang seperti itu. Mereka cari guru-guru yang memuaskan keinginan telinganya, menyenangkan mereka dengan ajarannya, tidak peduli itu benar atau salah. Sambutan mereka yang ramah terhadap nabi palsu justru menyukarkan orang Kristen asli untuk bersikap seperti dalam poin C di atas, karena akan menyebabkan orang Kristen asli justru dianggap sebagai jahat, tidak kasih, tidak punya etika dan sebagainya. Tapi apakah saudara lebih mempedulikan anggapan orang banyak daripada ketaatan pada Tuhan atau firman Tuhan? Saya akan bacakan Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Seorang hamba Kristus itu harus menyenangkan Allah dan bukan manusia. Memang kadang-kadang kita bisa menyenangkan keduanya, tapi sangat sering manusia minta yang ke sana,
Allah minta yang ke sana. Maka kita di sini hanya bisa memilih atau menyenangkan manusia atau menyenangkan Allahnya. Dan dalam hal ini Paulus mengatakan, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Hamba Kristus, bahkan orang Kristen biasa, itu harus berusaha menyenangkan Allah dan bukan manusia. Kalau bisa menyenangkan dua-dua sekaligus, itu bagus. Tapi keadaan seperti itu tidak banyak terjadi. Yang banyak terjadi adalah kita harus memilih atau menyenangkan manusia atau menyenangkan Allah. Dan dalam hal ini kita harus memilih menyenangkan Allah. Tidak peduli itu tidak menyenangkan manusia. Sekarang saya masuk dalam poin yang kedua. Paulus men-sharingkan atau menceritakan pengalamannya di dalam ayat yang ke-19. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam sharing yang Paulus lakukan ini. Pertama, pada poin A, dia bukan menceritakan apa yang ia lakukan, tetapi apa yang Allah lakukan melalui pelayanannya. Lihat ayat 19 ini ya, Allah ya. Jadi apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain, bukan apa yang aku lakukan di antara bangsa-bangsa lain, tapi apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Jadi saudara, dia bukan menceritakan apa yang dia lakukan, tapi yang Allah lakukan. Saudara, sebagai penerapan, kalau saudara sharing, jangan terlalu banyak menggunakan kata saya atau aku. Karena yang menjadi pusat sharing saudara harus adalah Allah atau Yesus atau penebusannya dan sebagainya. Sharing itu tujuannya untuk penginjilan atau menguatkan orang dan bukan menunjukkan kehebatan saudara. Tapi kalau banyak menggunakan saya dan aku, itu biasanya untuk meninggikan dirinya sendiri. Memang tidak bisa tidak, kata saya dan aku itu pasti digunakan. Tapi makanya saya tidak mengatakan jangan menggunakan kata saya dan aku sama sekali. Tapi jangan terlalu banyak menggunakan kata saya atau aku. Ingat, tujuan sharing menguatkan iman orang yang kepada siapa kita sharing, atau memberikan penginjilan melalui sharing kita, atau memuliakan Allah melalui sharing kita, dan bukan meninggikan ego kita dengan terus mengatakan saya, aku, saya, aku, saya, aku. Sekarang poin B, akibat dari sharing ini ialah Allah dipermuliakan. Perhatikan ya, sharing ini laki-laki yang tujuannya selalu mempermuliakan Allah. Ayat 20a, mendengar itu mereka memuliakan Allah. Karena janganlah terlalu merendahkan manfaat dari sharing. Dan jangan berpikir bahwa hanya Paulus atau Rasul saja yang bisa sharing sehingga memuliakan Allah atau mendapatkan hasil yang hebat. Dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ada cerita tentang seorang budak perempuan Israel yang masih kecil, yang hanya sharing singkat sekali kepada nyonyanya, sehingga akhirnya bukan hanya menyembuhkan Naaman ini suami dari nyonyanya ini, tetapi juga mempertobatkannya. Dan Naaman seorang panglima dari kerajaan Asyur itu ya. Dalam 2 Raja 5 ayat 3 ini kelihatan sharing yang diberikan oleh gadis itu kepada nyonyanya. Dia cuma berkata apa saudara? Perhatikan ya, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku itu maksudnya Naaman, menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Si Naaman ini kena kusta, dan kusta pada zaman itu tidak bisa disembuhkan kecuali oleh suatu mukjizat. Jadi gadis ini tahu ada nabi di Samaria karena sebelum dia ditawan mungkin dia sudah tahu nabi itu. Dan dia berkata kepada nyonya, sekiranya Tuanku menghadap nabi di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Jadi saudara, ini menyebabkan akhirnya Naaman pergi menghadap pada Elisa, dan dia memang betul-betul disembuhkan. Dan dia bukan cuma disembuhkan dari penyakit,
jasmaninya, tapi juga dari penyakit rohaninya. Karena sejak dia disembuhkan, dia menjadi penyembah dari Yahweh, dan dia tidak lagi menyembah dewa. Karena itu maulah sharing supaya saudara pun bisa memuliakan Allah atau mendapatkan hasil bagi Allah. Karena poin yang kedua, kompromi. Pertama yang berbicara di saat itu adalah para tua-tua. Ini terlihat dari penggunaan kata ganti orang bentuk jamak. Di dalam ayat 20 digunakan kata mereka, tapi dalam ayat 23 dan ayat 25 digunakan kata kami. Ya, saudara bisa perhatikan yang saya tulis dulu besar dan garis bawah ini ya. Ayat 20 mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata pada Paulus, saudara lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Ayat 23, sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Ayat 25, tapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan kepada kamu. Tuliskan keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri. Yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan pada berhala, dari darah dan dari daging binatang yang mati, cekik, dan dari pecah bulan. Ini jelas dari persoalan dalam Kisah Rasul pasal 15 itu ya. Saudara jelas bahwa mereka bukannya berbicara bersama-sama ya dengan kata kami ini ya, tapi mereka punya juru bicara, tapi tetap digunakan kata ganti orang bentuk jamak supaya poin A menunjukkan bahwa Rasul Yakobus tidak berfungsi sebagai seorang diktator yang mendiktekan kemauannya kepada para tua-tua. Renungkan saudara, kalau Rasul saja tidak menjadi diktator dalam gereja, apa hak saudara untuk menjadi diktator dalam gereja? Banyak orang menjadi diktator dan kebanyakan yang menjadi diktator adalah orang yang kaya. Atau ada seringkali juga pendeta itu sendiri menjadi diktator. Tapi saudara, Rasul saja tidak menjadi diktator dan saudara mau menjadi diktator. Berarti saudara tidak mengikuti para Rasul, saudara tidak mengikuti jejak dari Yesus, dan saudara berjalan sangat-sangat salah. Jadi kalau saudara selama ini menjadi diktator, bertobatlah dan buang kediktatoran itu. Semua hal sedapat mungkin dilakukan pemungutan suara kecuali di dalam hal yang sangat mendesak, di mana pemungutan suara tidak bisa dilakukan. Tidak ada waktu untuk itu, maka baru kita bisa bertindak seperti itu. Dan itu pun harus dengan mempertanggungjawabkan ya, tidak ngawur saja. Jadi misalnya saya pergi dengan satu jemaat dan lalu kena tabrak, jemaat itu berdarah atau ya pokoknya mengalami luka-luka yang cukup parah, maka apakah saya mesti pergi ke majelis mengadakan rapat orang ini dibawa ke rumah sakit atau tidak, dibiayai gereja atau tidak dan sebagainya? Ya dia matilah. Dalam hal seperti itu baru kita boleh melakukan hal yang seperti itu tanpa keputusan dari majelis dan sebagainya. Tapi tentu saja ini harus hal yang bijaksana, bukan hal yang ngawur atau bertentangan dengan Alkitab. Ya, untuk menolong jemaat itu, saya di sini tidak perlu minta dan sebagainya, keputusan dari majelis untuk membawa orang ini ke rumah sakit dan pengobatannya dan sebagainya. Saya dalam hal ini bisa tidak langsung membawa dia ke rumah sakit dan nanti baru mempertanggungjawabkan kepada majelis ya. Sekarang poin B menunjukkan bahwa mereka semua sehati dalam persoalan ini. Jadi kata kami digunakan karena mereka itu semua sehati. Jadi bukannya masing-masing punya pandangannya sendiri-sendiri. Karena poin yang kedua problemnya di dalam ayat 20b sampai ke 22. Lalu mereka berkata kepada Paulus, saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya
dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sekarang poin A, orang Yahudi yang telah menjadi Kristen dalam kurung catatan, belum tentu mereka Kristen sungguh-sungguh ya. Mereka tuh rajin memelihara hukum Taurat dalam ayat 20b tadi ya. Kata-kata rajin memelihara hukum Taurat jelas mempunyai arti yang negatif dan mempunyai dua kemungkinan arti. Pertama, ini menunjuk pada pemeliharaan terhadap ceremonial law, hukum-hukum yang berubah hubungan dengan upacara keagamaan seperti sunat, najis atau tahir, korban penghapus dosa, adanya imam dan sebagainya, larangan makan, ini semua sudah dihapuskan sejak kematian Kristus. Jadi pemeliharaan seremonial law ini negatif sebetulnya. Yang kedua, ini menunjukkan pada ketaatan pada hukum moral dari perjanjian lama. Tetapi mereka melakukan ini supaya selamat. Hukum moral memang tetap berlaku selama-lamanya ya. Tetapi tidak supaya kita mentaatinya dan supaya kita selamat. Dalam pelajaran tentang 10 hukum Tuhan yang baru saya mulai dalam PA, baru satu session itu, saya sudah menunjukkan ya bahwa 10 hukum Tuhan diberikan oleh Tuhan bukan supaya kita taati dan lalu dengan ketaatan kita bisa menjadi selamat. Sama sekali bukan itu tujuan Tuhan memberikan 10 hukum Tuhan. Tujuannya supaya kita sadar akan dosa-dosa kita dan lalu karena kesadaran itu lalu datang dari Kristus untuk menerima Dia sebagai juru selamat dan penebus dosa. Ya, tapi kalau di sini mereka taat terhadap hukum moral supaya mereka selamat, dan dalam hal ini termasuk legalisme ya. Jadi ketaatan mereka bersifat legalistik, tujuannya untuk keselamatan, dan ini sebetulnya sesat. Saya lebih condong pada pandangan yang pertama, karena sunat dan adat istiadat dalam ayat 21b dan kenasiran dalam ayat 24 semuanya termasuk dalam ceremonial law. Tapi bisa juga kedua pandangan di atas ini tercakup bersama-sama. Lalu saudara, ini menunjukkan bahwa agama Yahudi sudah begitu mendarah daging dalam diri mereka, sehingga setelah mereka menjadi orang Kristen, mereka tetap tidak bisa melepaskannya. Dan memang ini sebetulnya sangat sukar ya. Misalnya seperti Martin Luther sendiri, yang memang dilahirkan dalam gereja Katolik, dan pada waktu dia membuat reformasi, menempelkan 95 tesisnya di pintu gereja Wittenberg itu. Kalau saya perhatikan 95 tesis, dia masih mempercayai api penyucian. Bagaimana dia percaya selamat karena iman saja, tapi tetap percaya pada api penyucian. Ini dua hal yang saling bertentangan. Tapi ya itulah, karena dia dilahirkan di dalam gereja Katolik, maka ajaran Katolik itu mendarah daging dan butuh waktu untuk melepaskan satu persatu. Dia lepaskan satu persatu, dia buang, sehingga semuanya akhirnya dia buang. Calvin karena bertobatnya itu lebih mudah ya, lebih cepat di dalam membuang itu, sehingga menjadi anti Katolik yang sangat keras ya. Dan karena itu ya Calvin itu lebih dibenci oleh orang Katolik daripada Martin Luther. Sekalipun Martin Luther adalah tokoh reformasi yang pertama, dan Calvin adalah tokoh reformasi juga, tapi yang setelah Luther. Saya lanjutkan ya. Seseorang mengatakan bahwa tidak mungkin ini adalah salah satu bahwa mungkin ini adalah salah satu alasan mengapa Tuhan menghancurkan bait Allah yang merupakan pusat pelaksanaan seremonial law pada tahun 70 Masehi. Sebetulnya dia sudah memberikan pertanda ya bahwa bait Allah itu sudah dibuang dengan semua imam, korban, hukum upacara, hari raya dan sebagainya, itu semua sudah dibuang. Pertanda apa? Pada waktu Ismati terjadi gempa bumi dan lalu tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Tirai itu begitu tebal sehingga tidak mungkin terbelah dengan sendirinya. Bahkan gempa bumi itu tidak mungkin merobekkan tirai ya. Gempa bumi itu bisa merobohkan tembok, tapi tirai itu kan lentur. Jadi tirai itu tidak mungkin sobek karena gempa bumi itu.
Tapi pekerjaan Tuhan sendiri yang melakukan penyampaian tirai itu dari atas sampai ke bawah. Dan tirai itu memisahkan ruang suci dengan ruang maha suci. Jadi dengan penyampaian tirai itu oleh Allah sendiri, sebetulnya itu suatu pertanda bahwa bait Allah dengan semua imam, korban bakaran, dan hukum upacara hari raya Yahudi, najis, tahir, semua sudah dibuang. Tapi kelihatannya mereka tidak menyadari hal itu dan tetap melakukan seremonial dan sebagainya. Maka Tuhan menghancurkan bait Allah itu pada tahun 70 Masehi. Dan pada waktu penghancuran pada tahun 70 Masehi ini, Yerusalem semuanya digali sampai fondasinya pun digali. Dan itu menyebabkan orang sekarang tidak tahu ya Yerusalem pada saat itu persisnya itu di sebelah mana, karena fondasi yang digali itu. Karena itu tempat-tempat juga yang ada di Yerusalem itu orang sukar untuk tahu, sehingga kalau saya pergi ke sana dikatakan ini tempat ini tempat ini, tempat itu dan sebagainya, itu cuma omong kosongnya mereka. Karena kalau tempat-tempat itu tidak ada tulis pergi ke sana. Jadi cara mereka cari duit itu adalah menipu dengan ini tempat Yesus mati, ini tempat Yesus dicambuk, ini tempat Yesus apa macam-macam seperti itu. Tapi itu semua nonsens ya, karena adanya penggalian sampai, jadi bukan cuma temboknya dihancurkan, tapi sampai fondasinya itu pun digali sehingga tidak lagi diketahui tempat-tempat yang ada di Yerusalem itu. Sekarang poin B, berita tentang Paulus di dalam ayat yang 21, tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Hal yang pertama adalah Yakobus maupun para tua-tua pasti juga mendengar berita tentang Paulus itu, tetapi bahwa mereka tetap menyambut Paulus dengan baik. Betapa banyak kelebihannya, membuat kalimatnya tidak enak. Saya ulangnya, jadi Yakobus maupun para tua-tua pasti juga mendengar berita tentang Paulus ini, tapi mereka tetap menyambut Paulus dengan baik. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak mudah percaya pada segala macam gosip atau kabar angin atau fitnah. Dan ini saudara juga harus kita tiru ya. Jangan sembarangan percaya, kecuali ada saksi, dan saksinya paling sedikit ada dua. Dan juga ada bukti. Kalau ada bukti, betul-betul bukti hitam di atas putih, ya itu tentu saja kita harus percaya. Tapi kalau ada saksi, saksi cuma satu itu sebetulnya tidak perlu diperhitungkan. Tapi kalau ada dua saksi atau lebih, baru kita memperhitungkan, bukan dalam hal menganggap bahwa berita itu pasti benar, tapi kita memperhitungkan kemungkinan kebenaran berita itu, dan kita boleh menyelidiki atau menanyakan kepada orang itu langsung, karena adalah sesuatu yang salah ya. Kalau misalnya si A memberikan berita yang buruk tentang si B, dan tanpa menanyakan kepada si B, kita langsung menganggap, wah si B ini jahat orangnya dan sebagainya. Berita dari si A bisa merupakan fitnah. Jadi pada waktu si A mengatakan hal yang buruk tentang si B, kita seharusnya menanyai si B ini, apakah benar kamu melakukan ini. Kita juga tidak perlu mengatakan si A yang mengatakan, nanti mereka gegeran. Jadi kita jangan menjadi pengadu domba juga. Tapi kita menanyakan kepada si B, apa benar kamu melakukan ini dan sebagainya. Nah, bandingkan nanti perkataan si A dengan si B, dan apakah yang mana yang mempunyai bukti atau saksi yang lain dan sebagainya, supaya saudara tahu persoalannya yang sebenarnya yang lebih kuat yang mana. Sekarang saya lanjutkan ya, renungkan. Orang bukan hanya perlu berhati-hati dalam menggunakan lidah atau mulutnya supaya tidak menggosip orang, tetapi juga telinganya atau pikirannya supaya tidak sembarangan mendengar atau percaya pada gosip. Bagaimana dengan saudara? Apa cara gampang mendengar atau mempercayai gosip? Saat hanya omongan saudara sampaikan pada orang lain sampai tersebar berita tidak karu-karuan tentang orang yang padahal orang itu sebetulnya tidak bersalah. Dan ini sangat-sangat buruk. Ya, gosip itu bisa membunuh orang itu,
bisa merusak hancur-hancuran namanya. Seringkali orang mengatakan fitnah atau gosip lebih jahat daripada pembunuhan. Sekarang saudara, saya lanjutkan dengan poin yang kedua. Berita tentang ajaran Paulus pada orang Yahudi Kristen. Dalam Kisah Rasul 15 dipersoalkan ajaran Paulus pada orang non-Yahudi yang Kristen. Tapi tentang ini sudah ada keputusan yang bisa saudara baca atau saudara lihat dalam Kisah Rasul 21 ayat yang ke-25. Poin yang ketiga, berita ini tidak seluruhnya benar. Karena Paulus hanya menentang hukum Taurat sebagai syarat untuk selamat. Hukum moral tidak pernah dihapuskan ya. Tapi kalau hukum moral itu dipakai sebagai syarat untuk selamat, berarti kita taat pada hukum moral, bisa selamat, maka itu menjadi ajaran sesat. Ini selamat karena perbuatan. Itu sebetulnya ajaran religius sebetulnya tuh ya. Jadi lebih sesat lagi daripada Katolik dan Ortodoks yang mengatakan selamat karena iman dan perbuatan. Kalau religius atau religionisme, selamat betul-betul karena perbuatan, bahkan tanpa Kristus bisa selamat. Sekarang poin C, kontras antara orang Yahudi yang rajin memelihara hukum Taurat, poin A di atas, dan Paulus yang menentang hukum Taurat sebagai syarat keselamatan, poin B, inilah yang menyebabkan problem. Sekarang poin ketiga, usul atau nasihat dari tua-tua dalam ayat 23 dan 24. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Pahala mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran diri bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka. Sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar. Melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Saudara, poin A, nasar dari keempat orang itu jelas adalah nasar tentang kenasiran. Atau dalam bilangan pasal 6 ayat 1-21, karena terlalu panjang saya serahkan untuk saudara baca sendiri ya. Dan juga tidak terlalu penting kita baca di sini. Sekarang poin B, ada 2 kemungkinan tentang apa yang dimaksud dengan pentahiran Paulus dalam ayat 24. Pertama, Paulus juga disuruh menjadi nasir. Dan kedua, ini adalah pengudusan menjelang hari raya. Keluaran bandingkan dengan Keluaran 19, 10, dan 14. Yohanes 11 ayat yang ke-55 saya bacakan di sini. Keluaran 19 ayat 10 dan 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah pada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Ayat 14. Lalu turunlah Musa dari gunung, mendapatkan bangsa itu, disuruhnya Allah bangsa itu menguruskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Lalu Yohanes 11 ayat 55, pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Jadi sebelum Paskah harus menyucikan diri ya. Jadi itu bisa ada 2 kemungkinan, bisa yang pertama, bisa yang kedua. Ini pengudusan atau penyucian. Bentar ya. Poin C, Paulus disuruh menanggung biaya 4 orang nasir itu dalam ayat yang ke-24. Saya lupa menuliskannya di sini ayat 24-nya. Tentunya harus ada ayat 24. Bacakan 24-nya, bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya.
maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Yang pertama, saudara, persembahan untuk melepaskan diri dari kenasiran itu cukup banyak ya. Nanti kita lihat dalam bilangan 6 ini yang tadi tidak kita baca semua, tapi kita baca di sini nanti sebagian saja ya. Cuma 2 ayat ini untuk menunjukkan bahwa persembahan untuk melepaskan diri kenasiran cukup besar, sehingga seringkali mereka tidak bisa mengusahakannya. Jadi kita baca bilangan 6, 14, 15. Dan ia harus mempersembahkan sebagai persembahannya kepada Tuhan seekor domba jantan berumur setahun. Domba jantan berumur setahun itu berapa harganya? Ya, yang tidak bercela untuk korban bakaran. Ini masih ada tambahnya lagi. Dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela untuk korban menghapus dosa. Dan seekor domba jantan yang tidak bercela untuk korban keselamatan. Berarti 3 domba, saudara. Berapa harganya? Itu pasti sangat mahal. Juga sembako roti yang tidak beragi, yakni roti bunda dari tepung yang terbaik yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi itu diolah dengan minyak, serta dengan korban sajian dan korban-korban curahannya. Jadi jelas bahwa biaya untuk pentahiran ini memang mahal, dan karena itu banyak orang tidak bisa mengusahakan, sehingga Paulus dikatakan di sini diminta untuk menanggung 4 orang yang akan melepaskan kenasiran itu. Poin kedua, Akhristar Josephus mengatakan bahwa pada saat Herodes Agrippa pergi dari Roma ke Yerusalem, maka ia menanggung biaya banyak nasir Allah. Ya, dia raja ya, tentu saja dia kaya dan dia bisa menanggung semua itu ya. Tujuannya jelas supaya orang-orang Yahudi melihat bahwa ia bersimpati terhadap Yudaisme, sehingga orang-orang Yahudi itu pun akan mendukung dia. Poin ketiga, rupa-rupanya para tua-tua itu mempunyai pemikiran yang sejalan dengan Herodes. Paulus disuruh menanggung biaya kenasiran itu supaya orang-orang Yahudi melihat bahwa Paulus tidak anti pada Yudaisme, tapi bahkan mendukung Yudaisme. Karena poin yang keempat, Paulus menuruti usul atau nasihat itu, ayat yang ke-26. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan dia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Bandingkan ini dengan kata-kata Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai dengan 22. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku akan menjadi segala-galanya, supaya aku dapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Jadi teks ini menunjukkan bahwa Paulus dalam memberitakan Injil, dia berulang-ulang menyesuaikan diri dengan orang-orang yang diinjili, supaya dia bisa memenangkan mereka. Tapi ingat ya, dia berkata seperti ini ya, bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Jadi bagian ini perlu di garis bawahi. Jadi penyesuaian itu tidak bisa sampai kita melanggar hukum Tuhan yang masih berlaku saat ini. Jadi kalau penyesuaian dalam hal tidak melanggar itu bagus, tapi kalau penyesuaian itu sampai melanggar hukum yang masih berlaku pada saat ini, itu tidak boleh penyesuaian seperti itu. Jadi misalnya kita mau menginjili pelacur, lalu kita melacur bersama dengan dia, ini penyesuaian yang sama sekali salah, menjadikan kita pezina.
Jadi alasannya jelas bukan karena dia takut pada orang-orang Yahudi itu, tapi supaya bisa memenangkan jiwa mereka. Sebagai penerapan saudara, janganlah saudara berkompromi karena takut atau demi keuntungan pribadi, karena kompromi itu bisa menguntungkan gereja atau kerajaan Allah. Tetapi karena kompromi itu bisa menguntungkan gereja atau kerajaan Allah, asal itu bukan kompromi yang salah. Nah, sekarang poin yang kelima, kita akan mempersoalkan kompromi yang dilakukan oleh Paulus ini atas nasihat yang tua-tua itu. Ini kompromi yang bisa dibenarkan atau kompromi yang harus disalahkan. Bagian ini memusingkan semua penafsir dan ada bermacam-macam pandangan tentang hal ini. Ya, apakah kompromi itu benar atau salah? Ada yang menganggap itu salah. Alasannya pertama, ini dianggap sebagai kompromi yang kelewat batas karena mengaburkan terang Kristus atau Injil atau kebenaran. Kedua, bahkan ada orang yang beranggapan bahwa kesukaran-kesukaran yang dialami Paulus setelah peristiwa ini merupakan ajaran Tuhan bagi dia karena kesalahannya di sini. Tapi pandangan B mengatakan kompromi itu benar. Pertimbangannya, pertama ini sesuai dengan 1 Korintus 9, 19-22. Kedua, dalam upacara kenasiran tidak ada hal yang bertentangan dengan iman Kristen, karena kenasiran hanya melarang mencukur rambut, minum anggur, dan sebagainya. Tetapi perlu dipikirkan bahwa kalau mereka menganggap Paulus setuju dengan kenasiran yang jelas termasuk ceremonial law, maka mereka akan mengira Paulus juga setuju dengan ceremonial law yang lain yang bertentangan dengan iman Kristen. Yang ketiga, sekalipun seremonial law sebetulnya sudah harus dihentikan pada saat Kristus mati dan bangkit, bandingkan Efesus 2:15, tapi kenyataannya masih dilaksanakan sampai pada kehancuran bait Allah pada tahun 70 Masehi. Bandingkan Lukas 24 ayat 53 dan Kisah Rasul 31 yang menunjukkan bahwa Rasul masih pergi ke bait Allah setelah kebangkitan Kristus. Jadi ini adalah masa peralihan, dan karena itu pelaksanaan dari ceremonial law tertentu masih bisa ditoleransi. Sebagai catatan, ini tidak boleh dijadikan dasar untuk mengizinkan orang kafir yang sudah masuk Kristen untuk tetap memelihara agamanya yang lama. Kalau dia sudah masuk Kristen dan tetap memelihara agama yang lama, dia menjadi seorang sinkretis ya. Sinkretisme itu menggabungkan dua agama atau lebih, dan itu jelas dilarang di dalam Alkitab dan sudah saya ajarkan pada hari Selasa kemarin. Lalu pandangan ketiga, poin C ini tidak tahu atau ragu-ragu. Jadi kesimpulannya tetap ada dua kemungkinan tentang hal ini. Kalau Paulus benar, maka ini menunjukkan bahwa ia tahu kapan harus menolak nasihat atau kompromi, seperti pada ayat 4, ayat 5, ayat 12-14, dan kapan harus menerima nasihat atau berkompromi. Saudara, kalau saudara mendapatkan nasihat untuk berkompromi, mintalah hikmat dari Tuhan, supaya saudara pun bisa tahu kapan harus kompromi dan kapan tidak boleh kompromi. Kalau Paulus salah, ini menunjukkan betapa berbahaya tipu daya setan dalam bentuk godaan untuk berkompromi ini. Sekarang ini akan saya tanyakan pada ChatGPT ya. Pandangan ChatGPT ini bagaimana tentang hal ini? Apakah kompromi yang dilakukan oleh Paulus itu masih dalam batas yang benar atau sudah kelewat batas? Ini pertanyaan saya. Dalam Kisah Rasul 21-26, apakah Paulus berkompromi? Dan apakah dia salah dalam berkompromi itu? Ini jawaban ChatGPT. Pertanyaan ini sangat klasik dan sudah diperdebatkan lama di kalangan reform juga. Teksnya Kisah Para Rasul 21-26. Paulus ikut ritual pentahiran di bait Allah bersama 4 orang yang bernasar, bahkan membayar biaya korban mereka. Kelihatannya titik-titik ini masa seperti Paulus kembali ke ritual Taurat. Dan disinilah masalahnya. Konteks langsung, Kisah Rasul 21 ayat 20-24 di kitab Kisah Para Rasul. Yakobus dan para penatua berkata, banyak orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka sangat rajin memelihara hukum Taurat. Maka mereka mendengar bahwa engkau mengajar orang Yahudi di perantauan untuk meninggalkan Musa dan sebagainya. Solusi yang mereka usulkan kepada Paulus, ikutlah pentahiran dan bayari korban nasar
Supaya semua orang tahu Paulus tidak anti Taurat. Dan Paulus setuju dalam ayat 26. Kenapa ini jadi problem teologis? Karena ini bukan soal pertama makan makanan kosher. Kosher itu yang halal ya, yang boleh memang boleh dimakan ya. Dan kedua, ini bukan seperti soal sunatnya Timotius dalam Kisah Rasul 16 ayat 3. Ini jelas tidak masalah karena itu jelas demi misi. Tapi yang di sini ini berbeda. Di sini Paulus pertama poin A masuk bait Allah. Kedua poin B ikut ritual pentahiran. Dan poin C terkait nasar yang ujungnya korban binatang. Padahal ini sudah dihapuskan. Korban Kristus sudah mengenapi tipologi ini dan ini tidak boleh ada. Padahal surat Ibrani korban binatang sudah usang. Surat Galatia kembali ke Taurat sama dengan kemunduran rohani. Ke seluruh teologi Paulus, Taurat sudah dikenapi dalam Kristus. Maka banyak teolog bertanya, loh Paulus ngapain ini? Pandangan bahwa Paulus salah kompromi. Banyak penafsir reform besar berani berkata, berani bilang, Paulus keliru di sini. Contoh yang sangat terkenal, John Calvin. Calvin dalam komentarnya mengatakan bahwa nasihat Yakobus ini tidak bijaksana dan Paulus terlalu jauh mengalah. Ini bukan lagi soal hal netral atau adiafora. Nanti kita akan bahas tentang adiafora itu ya. Tapi sudah masuk ke wilayah yang berbahaya. Lalu Charles Hodge mengatakan ini tindakan yang tidak konsisten dalam teologi Paulus sendiri. F.F. Bruce menyebut ini sebagai tindakan yang ill-advised, ya, dinasihatkan secara buruk. William Nixon mengakui ini sulit dibela dan kemungkinan Paulus terlalu mengalah. Kenapa ini beda dengan Kisah Rasul 16 ayat 3, sunatnya Timotius? Karena ini Kisah 16 ayat 3, ini Kisah 21 ayat 26. Sunat adalah adat sosial Yahudi. Kisah 21-26 korban sama dengan sistem Taurat. Kisah 6 ayat 13, 16 ayat 3 ya. Tidak menyentuh doktrin keselamatan. Yang di sini menyentuh simbol penebusan. Ini tidak masuk bait. Ini masuk bait plus ritual. Yang di sini tidak ada korban, yang di sini ada korban. Jadi ini berbeda. Ini bukan lagi fleksibilitas misioner. Ini sudah menyentuh simbol penebusan yang sudah dikenapi Kristus. Apakah kita memberi tanda bahwa ini langkah yang salah? Menarik sekali urutannya. Setelah ini, pertama Paulus ditangkap. Kedua, kerusuhan besar terjadi. Ketiga, ia tidak pernah bebas lagi. Keempat, rangkaian penderitaan panjang sampai Roma. Banyak penafsir melihat ini sebagai providensi Tuhan mendisiplin Paulus karena langkah yang keliru. Bukan hukuman dosa, tapi konsekuensi keputusan yang kurang bijak. Kesimpulan reform yang sangat umum, mayoritas reform klasik mengambil posisi ini. Paulus berkompromi terlalu jauh. Niatnya baik, damai, misi, hindari batu sandungan. Tapi tindakannya melewati batas antara adiafora dan prinsip Injil. Ini jadi pelajaran penting. Bahkan rasul bisa keliru dalam keputusan praktis tanpa berarti ajaran doktrinnya salah. Ini justru menunjukkan kejujuran Alkitab. Pelajaran teologi yang salah. Kisah itu menunjukkan pertama, inspirasi Alkitab tidak sama dengan semua tindakan tokohnya benar. Ya, sekalipun Alkitabnya itu diilhamkan dan itu benar, tetapi tidak berarti semua tindakan dari tokoh Alkitab benar. Semua tokoh kecuali Yesus pasti punya ada dosa. Poin kedua, rasul pun bisa salah dalam kebijakan. Dan poin ketiga, Tuhan tetap pakai kesalahan itu dalam rencananya. Dan yang paling penting, kompromi demi damai ada batasnya. Ya, demi damai ini ada batasnya, tidak bisa sembarangan
Karena saudara, saya tanyakan tadi yang kata yang sukar itu, apakah adiaphora itu? Ini jawaban dari ChatGPT. Adiaphora berasal dari bahasa Yunani, adiaphora, yang artinya hal-hal yang tidak membuat perbedaan atau things indifferent. Dalam teologi Kristen, khususnya tradisi reformasi, adiaphora adalah hal-hal yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang oleh Alkitab. Jadi bukan dosa kalau dilakukan, bukan dosa kalau tidak dilakukan. Ya, tidak diperintahkan, tidak dilarang. Jadi boleh lakukan, boleh tidak. Contoh klasik adiaphora, pertama bentuk liturgi, pakai jubah atau tidak. Beberapa pendeta gereja-gereja besar biasanya pakai jubah yang namanya toga, itu masih pakai stola lagi. Saya juga dulu pakai, hanya kalau pemberkatan pernikahan atau pembaptisan atau sakramen perjamuan kudus. Tapi sangat tidak enak pakai pakaian itu, panasnya bukan main, dan juga ini jubah ini kan lebar sekali, ini nyangkut di meja atau mimbar atau apapun. Tapi saudara, apakah memang diharuskan? Tidak pernah ada ayat yang mengharuskan pendeta pakai jubah atau uh, toga itu dengan stola dan sebagainya. Tapi ayat yang melarang juga tidak ada. Ya, jadi ini termasuk adiaspora, tidak dilarang, tidak diperintahkan. Lalu poin yang kedua, alat musik di gereja, ini juga tidak dilarang, tidak diperintahkan. Mau pakai alat musik boleh, mau tidak pakai alat musik boleh. Alat musik itu sesuai dengan kesenangan dari masing-masing orang ya. Kalau misalnya seperti Stephen Tong itu dia senang dengan piano dan sebagainya, tapi ada orang-orang muda senang dengan band blang blung blang blung blang blung. Nah, saudara, ini tidak ada perintah atau larangannya sebetulnya ya. Sebetulnya sekalipun ada di dalam Mazmur 110 ya, maaf 150 coba saya akan tunjukkan ya. Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Tempat kudusnya ini tempat ibadah mestinya ya. Pujilah dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Ya, ini kan trompet gitu, semacam trompet gitu ya. Jadi ini sudah alat musik sebetulnya. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi, ini semua alat musik. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan celacap yang berdenting. Pujilah dia dengan celacap yang berdentang. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Saya tidak tahu ya, saya tidak pernah membahas teks ini. Apakah betul-betul ini suatu perintah? Tapi kalau dilihat dari pujilah Allah ini, kelihatannya ini adalah suatu perintah. Tapi kalau ini merupakan suatu perintah, maka tari-tariannya juga suatu perintah. Ini jadi kayak gereja karismatik, kita menari-nari di dalam kebaktian. Ini jadi sesuatu yang konyol, jadi saya pikir ya. Jadi saya tidak tahu ini dia harus diartikan apa. Tetapi ChatGPT memberikan contoh bahwa alat musik di gereja itu contoh klasik diaspora, berarti tidak diperintahkan dan tidak dilarang oleh Alkitab. Dan sebetulnya mesti yang mempertanyakan kepada dia bagaimana dengan Mazmur 150 itu, tapi lain kali saja lah ya. Duduk atau berdiri saat doa ini juga tidak diperintahkan. Mau duduk, mau berdiri terserah. Tapi saya sendiri lebih senang duduk karena alasan praktis. Seringkali kalau tidak tahu dengan orang lain ya, kalau saya sendiri, kalau saya doa dengan berdiri, doa itu kan biasa tutup mata. Maka saya jadi kayak goyang ya.
Nggak bisa ada keseimbangannya, bisa jatuh saya kalau seperti itu. Jadi kalau melek ini tidak masalah, tapi kalau mata ditutup itu bisa goyang. Makanya saya tidak senang doa dengan berdiri, dan sekalipun yang lain berdiri biasanya saya tetap duduk kalau doa karena hal itu ya. Yang lain mau berdiri terserah berdiri, itu tidak ada larangan, tidak ada perintah. Juga hari ibadah selain prinsip hari Tuhan, kalau hari Tuhan dari hari Minggu memang diperintahkan. Tapi hari ibadah pada hari-hari raya itu tidak ada perintah, tidak ada larangan. Dari Jumat Agung, Paskah, Natal dan sebagainya itu tidak diperintahkan, tidak dilarang juga. Lalu poin kelima, makanan tertentu. Jadi tidak ada perintah, tidak ada larangan. Dan lalu minum anggur atau tidak, ini juga tidak ada perintah, tidak ada larangannya. Tapi yang dilarang itu kan mabuk. Kalau cuma minum anggur tidak apa-apa, boleh saja. Ya dilarang tidak. Diperintahkan harus minum anggur tidak juga. Tapi kalau mabuk itu tidak boleh ya. Jadi minum anggur boleh tapi terbatas. Jangan sampai mabuk. Yang ketujuh, cara baptisan. Bagi reform, selam atau percik bukan isu keselamatan. Jadi mau bagi kita ya, biarpun mau selam, mau percik, mau tuang, seperti dalam Katolik itu tuang ya. Saya pernah nonton satu video Katolik baptis tuang itu pakai centong yang di kamar mandi itu ya. Dan dituangkan, ya tentu saja enggak semuanya dibior gini ya, tapi dituangkan dikit dalam apa-apa, dan anak dan Roh Kudus dan sebagainya, itulah seperti itu ya. Nah kalau percik cuma tangan dimasukkan ke anu, lalu teteskan hanya beberapa tetes, tidak usah terlalu banyak. Jadi saudara mau selam, mau percik, mau tuang, sebetulnya itu tidak ada urusannya. Tapi gereja-gereja yang selam biasanya mengharuskan baptisan selam, dan kebanyakan gereja karismatik dan juga gereja ortodoks. Gereja ortodoks itu paling parah ya. Orang yang sudah dibaptis selam di gereja lain itu tidak diakui. Mereka hanya mengakui baptisan gereja mereka sendiri. Jadi sudah dibaptis selam di gereja lain pun harus diulang di gereja ortodoks. Kalau yang gereja-gereja karismatik biasanya hanya kalau baptisan percik mereka tidak mengakui. Tapi kalau sudah selam di gereja lain, mereka tidak menyuruh-suruh baptis selam lagi. Tapi tetap saudara, saya tidak mengizinkan baptisan 2 kali. Karena kata di dalam 1 Korintus, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, bertobatlah dan hendaklah engkau memberikan dirimu dibaptis. Hendaklah engkau memberikan dirimu dibaptis, itu kata perintah bentuk pasif. Dan dalam bentuk aorist imperatif, berarti perintah itu hanya perlu dilakukan hanya 1 kali. Dan karena untuk baptisan diulang itu dilarang, kecuali kalau baptisan yang pertama itu tidak sah. Apa itu baptisan dengan bendera seperti di dalam gereja Bala Keselamatan, atau baptisan yang tidak menggunakan nama Tritunggal, atau ditambahi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu harus diulang. Itu tidak sah. Tapi kalau cuma selam percik itu tidak mempengaruhi, jadi itu tidak dilarang atau diperintahkan. Ya, mau selam, mau percik, mau tuang itu boleh. Kalau mereka mengharuskan itu sudah salah, karena mereka nggak ngerti ayatnya baptiso dan begitu, katanya artinya harus selam. Itu adalah omong kosong, dan saya sudah pernah membahas tentang hal itu. Sekarang poin yang 8, perayaan hari raya tertentu, Natal dan lain-lain, ini juga tidak diperintahkan, tidak dilarang. Tapi saya, karena itu saya menganggap itu berguna untuk penginjilan, maka saya selalu merayakan Natal, Jumat Agung, Paskah dan sebagainya, karena itu selalu bisa digunakan untuk penginjilan. Data terutama dalam Roma 14 dan Timotius 8 ayat 10. Ini 3 pasal, yang ini 1 pasal, terlalu panjang untuk saya bacakan, saya bisa baca sendiri. Dasar Alkitab poin A, Roma 14 ayat 5.
yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting, yang lain menganggap semua hari sama saja. Poin B, Roma 14 ayat 14. Tidak ada sesuatu pun yang najis dari dirinya sendiri. Poin C, 1-8, soal makan daging persembahan berhala. Poin D, Kolose 2:16. Janganlah kamu dihukum mengenai makanan minuman hari raya. Semua ini bicara tentang wilayah netral moral. Dalam sejarah reformasi ini isu besar. Istilah ini menjadi sangat penting waktu reformasi, terutama dalam konflik dengan Roma Katolik dan juga Lutheran. Prinsip reform Calvin dan reform ortodoks. Sesuatu baru boleh masuk ibadah kalau diperintahkan Tuhan. Jadi ini bedanya Luther dengan Calvin dalam persoalan seperti ini ya. Kalau Calvin baru boleh digunakan kalau itu diperintahkan Tuhan. Kalau Luther selama tidak dilarang itu boleh dilakukan. Jadi itu bedanya ya. Jadi prinsip dari Calvin, sesuatu baru boleh masuk ibadah kalau diperintahkan Tuhan. Kalau tidak diperintahkan, tidak boleh dipaksakan. Artinya di kehidupan rohani, di kehidupan pribadi banyak adiaphora. Poin kedua, dalam ibadah gereja hampir tidak ada adiaphora. Tidak dilarang, tidak diperintahkan, tidak boleh dilakukan. Itu kalau Calvin kan. Karena masuk ke prinsip regulative principle of worship. Kenapa ini penting? Karena Roma Katolik waktu itu bilang, ini kan bukan dosa, ini kan adiaphora. Jadi boleh. Calvin menjawab, kalau Tuhan tidak perintahkan, gereja tidak berhak mengada-adakan. Jadi perdebatan soal pertama pakaian imam, ini konyol kan memperdebatkan hal seperti ini ya. Poin B, lilin. Poin C, patung. Poin D, ritual tambahan. Poin E, tanda salib. Dan poin F dan seterusnya. Patung ini tidak masalah ya, selama tidak disembah. Tapi kalau seperti Katolik dan Ortodoks, yang satu nyembah patung, yang satu nyembah ikon, sekalipun mereka tidak mengakui bahwa mereka menyembah, postur sujud di depan patung itu tidak bisa tidak, harus dianggap penyembahan. Tapi kalau patung itu ada di dalam gereja dan tidak ada penyembahan terhadap patung, tidak ada doa di depan patung, tidak ada rasa hormat apapun terhadap patung itu bukan masalah. Mau ada boleh, mau tidak ada boleh. Ya. Tapi begitu disembah, hancurkan patung itu. Roma adiaphora, Calvin bukan adiaphora kalau dipaksakan atau diharuskan dalam ibadah. Definisi teologis yang rapi, adiaphora sama dengan hal-hal yang secara moral netral. Selama tidak dijadikan kewajiban, kalau kewajiban itu kan sudah harus ya, kewajiban rohani atau bagian dari ibadah yang mengikat hati nurani. Begitu dijadikan kewajiban rohani, bukan adiaphora lagi. Ringkasnya, adiaphora bukan adiaphora, boleh atau tidak boleh sama saja. Ini bukan adiaphora diperintahkan atau dilarang Tuhan. Adiaphora tidak mengikat hati nurani. Kalau bukan adiaphora itu mengikat hati nurani. Adiaphora tidak boleh dipaksakan, bukan adiaphora wajib ditaati. Adiaphora netral secara moral, bukan adiaphora moral atau rohani. Berarti ini diharuskan. Kalimat terkenal dari teolog reformasi, adiaphora cease to be adiaphora when they are imposed. Adiaphora berhenti menjadi adiaphora ketika dipaksakan atau diharuskan. Dan ini sangat Calvinistik sekali. Karena saya tanya lagi ya, pertanyaan bagaimana dengan penggunaan 12 pengakuan iman rasuli dan doa Bapa kami dalam kebaktian. Kalau saudara memperhatikan ini ya, maka di dalam kebanyakan gereja Protestan, mungkin hampir semua ya, digunakan 12 pengakuan iman rasuli dan doa Bapa kami. Tapi mengapa gereja kita ini tidak? Maka ini saya tanyakan kepada ChatGPT,
Dan kita perhatikan apa jawaban dari ChatGPT ya. Pertanyaan yang memang tepat di pusat debat adiaphora versus regulative principle of worship RPW dalam tradisi reform. Intinya, apakah ini unsur ibadah yang diperintahkan Tuhan atau tradisi gereja yang baik, tetapi tidak boleh mengikat hati nurani? Kita bahas satu-satu. Pertama, pengakuan iman rasuli dalam kebaktian. Pengakuan iman rasuli adalah ringkasan doktrin gereja mula-mula. Isinya alkitabiah, sangat berguna untuk katerisasi dan pengajaran. Tetapi tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan gereja membacakannya dalam ibadah. Posisi reform klasik, Calvin dan penerusnya. Poin A, creed atau credo atau pengakuan iman dihargai tinggi. Poin B, dipakai untuk kategorisasi. Poin C, tetapi bukan unsur wajib liturgi dalam kebaktian itu ya. Dalam liturgi Jenewa, creed tidak dijadikan bacaan rutin tiap kebaktian. Mengapa? Karena menurut RPW, unsur ibadah yang sah hanyalah yang diperintahkan. Doa itu diperintahkan, firman, sakramen, nyanyian, mazmur atau nyanyian rohani. Creed tidak termasuk dalam daftar itu. Statusnya, pertama sangat baik secara doktrin, kedua boleh dipakai dalam kebaktian, ketiga tidak boleh diwajibkan, jadi boleh dipakai tapi tidak boleh diharuskan. Poin keempat, tidak boleh mengikat hati nurani jemaat. Begitu gereja berkata ini harus diucapkan tiap minggu, itu bukan adiaphora lagi. Sekarang poin kedua, doa Bapa kami dalam kebaktian. Di sini lebih menarik. Yesus berkata, poin A, berdoalah demikian, Matius 6 ayat 9. Dan poin B, apabila kamu berdoa, katakanlah, Lukas 11 ayat 2. Tapi perlu saudara ingat ya, doa Bapa kami dalam Lukas 11 dan dalam Matius 6 itu berbeda. Yang di sini lebih pendek. Jadi makanya saya pikir doa Bapa kami itu diucapkan kata per kata itu tidak seharusnya bagi saya. Karena ini cuma satu model doa. Kalau memang harus kata per kata, dua ini harus sama ya. Matius pasal 6 dan Lukas 12 itu Lukas 12 harus sama. Tapi kalau saudara bandingkan, saudara bisa lihat sendiri tidak sama. Dua doa Bapa kami di dalam Matius 6 dan dalam Lukas 11 itu berbeda. Saya lanjutkan, ada dua tafsiran besar, tafsiran liturgis, tafsiran reform. Harus diucapkan kata demi kata. Ini pola doa, bukan formula wajib. Jadi doa Bapa kami itu suatu contoh atau pola doa. Ya misalnya Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Ini dimulai dengan suatu kata-kata yang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah kalau dijadikan pola doa, nah doa kita pada waktu kita berdoa pertama-tama, itu juga dimulai dengan pemuliaan Tuhan dan sebagainya. Lalu ada pengakuan dosa, ada permintaan hal-hal yang rohani, ada permintaan hal-hal yang jasmani. Jadi itu kita tiru di dalam doa kita, tapi tidak persis kata-katanya seperti doa Bapa kami. Jadi itu cuma pola doa, bukan harus kata demi kata sesuai dengan Matius 6 ataupun yang Lukas 11. Calvin yang jelas doa Bapa kami adalah model doa, bukan teks yang harus diulang rutin. Tetapi berbeda dengan creed atau pengakuan iman, doa Bapa kami berasal langsung dari Tuhan Yesus. Maka statusnya, pertama sangat baik dipakai dalam ibadah, kedua boleh diucapkan bersama, ketiga tetapi tidak pernah diperintahkan harus diucapkan literal setiap kebaktian. Jadi jika gereja mewajibkan pembacaan literal tiap minggu, tetap melanggar RPW. Perbandingan yang penting. Ini pengakuan iman rasul itu apa kami. Asal tradisi gereja. Ini perkataan langsung Yesus. Perintah eksplisit tidak ada. Ini ada tapi sebagai pola. Ini fungsi, ringkasan doktrin. Ini pola doa. Boleh dipakai
iya, ini juga iya. Boleh diwajibkan, dua-duanya tidak. Jika diwajibkan melanggar RPW, ini juga melanggar RPW. Jadi tidak ada yang berhak mewajibkan baik pengakuan iman Rasul maupun doa Bapa kami. Karena dalam gereja kita, saya yang menghapuskan pengakuan iman Rasul dan doa Bapa kami. Karena khotbahnya itu panjang, maka kalau ditambah dengan dua ini, maka menjadi lebih panjang lagi. Dan karena itu saya hapuskan supaya memberikan waktu yang lebih panjang pada firman Tuhan yang saya anggap lebih penting daripada membacakan pengakuan iman Rasul dan doa Bapa kami. Saya lanjutkan prinsip reform yang tajam. Adiafora berhenti menjadi adiafora ketika dipaksakan, dan juga tidak ada yang boleh diimposisikan dalam ibadah yang diharuskan ya pokoknya ya, kecuali yang Tuhan perintahkan. Kesimpulan presisi reform, poin A, mengucapkan creed atau pengakuan iman di kebaktian itu baik, berguna, tapi tidak boleh jadi unsur tetap wajib. Poin B, mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama sangat baik, tetapi tidak boleh jadi kewajiban rutin. Poin C, jika dijadikan paket liturgi yang harus ada, melanggar prinsip regulatif. Itu sebabnya dalam banyak gereja reform lama, dua hal ini kadang dipakai, kadang tidak. Tidak pernah dijadikan bagian wajib setiap kebaktian. Saya lanjutkan ya. Godaan untuk berkompromi bisa datang dalam semua segi kehidupan kita ya. Jadi perhatikan ya, bagian tadi Paulus itu berkompromi terlalu jauh. Kalau Rasul bisa jatuh seperti itu, apalagi kita. Dan godaan untuk berkompromi ini bisa datang dalam semua segi kehidupan kita. Dalam sangat banyak hal. Saya berikan contoh-contoh ya. Pertama, orang Kristen dilarang untuk menikah dengan orang non-Kristen. Setan lalu menawarkan kompromi kepada saudara dengan menawarkan orang Kristen KTP sebagai pasangan hidup saudara. Saudara karena cinta pada orang itu, mikir, pokoknya dia Kristen. Nah itu sudah kompromi yang datang dari setan. Ingat ya, Kristen harus dengan, kalau ini sungguh-sungguh Kristen, harus dengan sungguh-sungguh Kristen. Nggak bisa kita tidak meyakini bahwa dia Kristen, lalu kita kawin dengan orang itu, pada dia Kristen KTP. Memang kalau kita sudah memeriksa, kita kan tidak mungkin, kita bukan Tuhan yang nggak tahu. Kita sudah memeriksa, kita mengira dia itu Kristen sungguh-sungguh, tapi ternyata salah, yaitu sudah mau diapakan. Itu bukan salah kita sebetulnya. Tapi kalau kita tidak memeriksa apa-apa, pokoknya ke gereja, itu saudara bersalah, kompromi dengan menerima tawaran dari setan. Yang kedua, orang Kristen harus berbakti kepada Tuhan pada hari Minggu. Setan lalu menawarkan kompromi dalam bentuk, pertama poin A, tidak pergi ke kebaktian biasa, tapi pergi ke kebaktian pemberkatan nikah. Ini saya tulis dalam tanda petik, karena saya tidak percaya pemberkatan nikah itu suatu kebaktian. Dan waktu saya tanyakan pada ChatGPT, dia juga setuju dengan saya. Pemberkatan nikah itu upacara pemberkatan nikah, bukan kebaktian. Ingat bahwa dalam tanda petik kebaktian pemberkatan nikah sebetulnya bukan kebaktian, karena tidak adanya persembahan, tidak adanya doa syafaat, dan firman Tuhan yang ditujukan kepada pengantin, bukan kepada semua yang hadir. Karena itu
Ini adalah sebuah kompromi yang harus ditolak. Dan karena itu juga saya tidak mau mengadakan pemberkatan nikah pada hari Minggu. Karena itu akan menyebabkan orang-orang Kristen pergi dalam pemberkatan nikah itu dan mereka juga berpikir mereka sudah berbakti lalu mereka tidak berbakti lagi. Tidak boleh seperti itu. Ya, jadi kalau ikut dalam pemberkatan nikah tetap harus berbakti di dalam kebaktian biasa. Tapi banyak orang yang tidak mau, makanya saya tidak mau mengadakan pemberkatan nikah di dalam hari Minggu. Kalau pemberkatan nikah lakukan pada hari Sabtu, banyak orang berkata kalau gitu orang dari luar kota tidak bisa datang, mereka kalau ada hari libur, ya lakukan pada hari libur, tapi tidak pada hari Minggu. Poin B, pergi ke gereja lebih dekat dengan rumah saudara, atau yang jam kebaktiannya lebih sesuai dengan keinginan saudara. Kalaupun gereja itu bukan gereja yang baik, renungkan kalau itu bukan gereja yang Alkitabiah ya, atau Injili, apakah Allah hadir dalam kebaktian itu? Kalau tidak, siapakah yang saudara sembah pada saat itu? Jadi saudara pergi ke gereja yang sesat, ini pada hakikatnya menyembah setan. Karena tidak hadir dalam gereja seperti itu. Bukannya tidak hadir dalam arti kemahahadirannya ya. Karena dia maha ada, dia pasti ada dimanapun. Tapi hadir secara positif. Atau hadir dengan sikap memberkati. Tentu dia tidak hadir seperti itu. Kalau poin yang ketiga, orang Kristen harus berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Setan lalu menawarkan saat teduh kilat bagi saudara. Saat teduh tuh pagi tuh kerja dulu lah. Nanti malam sudah mau tidur itu baru saat teduh. Nah ngantuk sudah tekluk-tekluk begini. Saat teduhnya cepet-cepetan, buat cepet-cepetan, doanya juga cepet-cepetan. Itu tidak niat saat teduh, saudara. Tidak niat berdoa juga. Jadi lakukan saat teduh itu pada saat saudara paling seger. Kalau saya tidak salah, Yusuf Rani yang pernah mengatakan, orang Kristen kalau bangun tidur, cari sandal dulu atau cari berdoa dan bersaat teduh lebih dulu. Saya tidak setuju dengan dia. Setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang bangun tidur itu fresh. Maka dia bisa bersaat teduh langsung pada waktu bangun tidur. Tapi saya sejak dulu pun bangun tidur itu ngantuk, masih ada enak malam. Saya minum kopi, saya olahraga, lalu pulang mandi. Nah itu saat paling fresh bagi saya. Lalu saya saat teduh doa dan belajar dan sebagainya itu pada saat itu. Tapi kalau bangun tidur suruh saat teduh suruh berdoa suruh belajar firman, saya justru ngantuk. Jadi tiap orang berbeda-beda. Untuk setiap orang kami berlaku prinsip ini. Berikan waktu yang terbaik di mana saudara paling fresh, paling seger untuk bersaat teduh, belajar firman, berdoa dan sebagainya. Saudara, saya sudah memberikan beberapa contoh, hati-hatilah dengan godaan untuk berkompromi ini. Ingatlah bahwa dosa kecil biasanya akan menarik saudara kepada dosa yang lebih besar. Kompromi itu kelihatan dosa kecil, tapi bisa menarik pada dosa-dosa yang lain, dosa lain, dosa lain, dosa lain. Jadi saudara, kalau setan menawarkan dosa kompromi ini, tolaklah, nggak peduli itu kompromi yang kecil. Pokoknya itu tidak pokoknya itu dilarang oleh Alkitab. Jangan turutin itu dosa yang kecil. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami bisa belajar sebagian dari firman Tuhan. Dan kami juga sudah belajar bagaimana Paulus pun bisa jatuh dalam kompromi yang salah. Kalau Paulus bisa jatuh, apalagi kami. Karena Tuhan kiranya roh-Mu selalu membimbing kami. Di mana ada godaan berkompromi yang datang dari setan. Dan tolong supaya kami bisa membedakan kompromi yang masih diizinkan dan kompromi yang tidak diizinkan. Dan tolong supaya kami selalu mentaati Engkau di dalam hal ini. Dan bukan mentaati ajakan setan untuk melakukan kompromi yang salah. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.